Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa setia podcast Education Talk, Bosowa Education, edisi Sekolah Alam Bosowa. Senang sekali rasanya saya Angga Aziza Mas dapat kembali hadir untuk memandu episode kali ini. Nah, saya yakin pemirsa ataupun ayah bunda di luar sana yang sudah sering nonton podcast Sekolah Alam Bosowa, ini dari kemarin kan kita sudah sering bahas ya terkait pembelajaran ataupun sistem gimana sih sebenarnya pembelajaran di sekolah alam Bosowa itu. Kemarin kadang kita singgung-singgung terkait dengan sentra. Nah, kali ini kita mau breakdown satu-satu sebenarnya sentra yang ada di sekolah alam Bosowa itu apa aja. Khusus episode kali ini kita akan bahas dulu terkait dengan sentra matematika. Nah, sama saya sudah ada Miss Nur yang juga merupakan guru SD di sekolah alam Bosowa, khusus yang mengajarkan untuk bagian sentra matematika. Miss, boleh disapa dulu mungkin Miss, seluruh pemirsa yang menyaksikan, dan perkenalan juga boleh Miss. Baik, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Insani Al-Munawwarah. Di sekolah saya akrab disapa Miss Nur. Saya alhamdulillah guru sentra matematika, sekaligus wali kelas 4 untuk saat ini. Oh, untuk saat ini Iya, wali kelas 4. kelas 4. Oke. Tapi Miss mengajar sentra matematikanya untuk kelas 1 sampai kelas 6. 1 sampai 5. 1 sampai 5. Iya. Nah, ya. Miss, boleh dong tolong sedikit diperkenalkan atau dijelaskan sedikit aja dulu terkait dengan sentra, bahasa baru yang mungkin parents di luar sana baru dengar Miss terkait sentra. Itu sebenarnya apa sih bedanya sentra dengan bahasa-bahasa lain atau pembelajaran yang lain yang ada di SD itu yang biasa didengar? Iya, sentra ya. Sentra itu sendiri sebenarnya saya baru temukan di sekolah alam sendiri juga ya. Karena sebelumnya saya juga pernah beberapa kali mengajar di sekolah yang lain. Nah, sentra di sini itu sendiri sebenarnya pusatnya. Matematika kan dari kelas 1 kita sudah pelajari ya, dibawakan oleh wali kelas masing-masing, dan itu masuk ke dalam satu kesatuan dengan buku tematik yang kita pelajari. Namun sentra di sini dia lebih berfokus untuk membahas matematika secara lebih detail dengan waktu yang lebih banyak. Karena kita yakin kalau hanya di kelas saja itu masih kurang. Makanya ditambahlah sentra ini dengan waktu yang lumayan lama supaya anak-anak lebih banyak lagi waktu untuk belajar matematikanya. Kalau itu. saya boleh simpulkan untuk parents yang baru dengar, bukan mata pelajaran ya Miss. Kalau mata pelajaran mungkin cuma 1-2 jam di kelas belajar matematika ya, kayak gitu ya. Lebih Bukan luas lebih lagi. luas. Nah, sentra Iya, lebih luas lebih lagi luas cakupannya di luar dari mata pelajaran. Dan sentra di sekolah alam Bosowa ada banyak ya Miss, salah satunya matematika. Betul. Jadi memang mengajarkan fokus untuk matematika. Matematikanya. Nah, Miss, untuk sentra matematika di Sekolah Alam Bosowa kelas 1 sampai kelas 5, yang paling pertama Miss pelajari atau yang paling pertama Miss ajarkan untuk siswa-siswi itu sebenarnya apa Miss? Pemahaman tentang apa dulu? Sebenarnya pembelajaran matematika itu hampir sama semua ya. Nah, lebih utama itu kita perkenalkan konsepnya dulu. Matematika dulu. Matematika itu sebenarnya apa sih? Konsepnya itu bagaimana? Seperti itu. Dan bagaimana kita mengenalkan matematika itu dengan cara yang menyenangkan. Iya, karena tidak kita seperti yang kita ketahui bersama ya, banyak anak yang dia itu kurang suka dengan matematika. Ada apa sih kok bisa tidak suka? Maka dari itu diciptakanlah sentra di sekolah kami, di mana sentra ini bukan hanya fokus untuk mengajarkan matematika saja, tapi bagaimana kita mengajarkan matematika dengan menyenangkan, anak-anak happy belajarnya, seperti itu. Berarti memang sesuai dengan saya kalau podcast kemarin dengan guru-guru lain di Sekolah Alam Bosowa, betul-betul memang bagaimana caranya membuat anak-anak senang belajar ya Miss. Salah Betul. satunya senang belajar matematika. Betul Kalau sekali. dibilang penting belajar matematika pasti penting. Nah, gimana caranya agar pentingnya ini tetap menyenangkan ya Miss buat Betul. siswa-siswi atau anak-anak di Sekolah Alam Bosowa? Ya, bagaimana matematika ini tidak menjadi momok yang menakutkan Betul bagi betul betul anak-anak. betul. Nah, Miss, selain di awal diperkenalkan dulu konsep dengan cara yang menyenangkan untuk siswa-siswi yang ada di Sekolah Alam Bosowa, berikutnya apa Miss yang Miss ajarkan di sentra matematika ini? Adapun matematika ini kan sudah disiapkan bukunya juga. Nah, buku ini di setiap kelas berbeda-beda. Itu menjadi panduan kami sebagai guru sentra. Misalnya pekan depan itu saya mengajar apa, itu sudah dikonsep memang. Oh, pekan depan misalnya saya ambil kelas rendah ya. Pekan depan saya akan mengajarkan penjumlahan. Nah, di situ kami sudah konsep penjumlahan pakai metode apa ya yang menyenangkan untuk anak-anak. Kemudian diselipkan juga dengan games-games yang menarik yang sesuai dengan
tujuan pembelajaran hari itu. Jadi kalau ditanya contohnya gimana sih? Nah seperti itu tadi ya Miss, sudah ada disiapkan sudah memang disiapkan dari sebelumnya guru-guru sentra bahwa ada jadwalnya ya Miss. Ya, Nah, ada. minggu Setiap ini hari. mungkin temanya belajar matematika tentang apa Iya, gitu. betul. Nanti Miss selaku guru khusus untuk sentra matematika ini yang akan mempersiapkan konsepnya untuk untuk dipelajarkan di anak-anak di sekolah alam Bosowa. Ya, betul. Seperti itu. Nah, Miss boleh kasih contoh lagi Miss satu dong. Misalnya satu tema terkait matematika, cara Miss mengajarkannya supaya menyenangkan untuk anak-anak di sekolah alam itu bagaimana? Saya ambil contoh di kelas ini saja ya, di kelas rendah, karena kebetulan di kelas rendah ini kami lebih banyak gamesnya dibanding kelas tinggi. Contoh saya ambil di kelas 1, terakhir kami belajar itu tentang materi jam. Nah, di sini materi jam kita ketahui bersama kan anak kelas 1 belum bisa semua ya melihat jam, belum bisa ini sudah jam berapa sih sebenarnya. Nah, bagaimana menyenangkan, di sini saya berpikir apa ya agar anak-anak ini lebih tertarik lagi untuk belajar matematika, maka saya siapkanlah proyek. Jadi kami belajar itu disertai dengan proyek. Mereka semua saya berikan penjelasan dulu terkait jam itu sebenarnya apa. Jam itu alat ukur waktu. Kemudian bagaimana cara kita mengenal jam, bahwa jam itu ada jarum panjangnya, ada jarum pendeknya. Jarum panjang ini menunjukkan apa, jarum pendek ini menunjukkan apa. Setelah itu kita buat bersama menggunakan, waktu itu kami menggunakan paper plate. Ya, kami menggunakan paper plate yang bulat itu. Yang bulat itu ya, piring yang kertas ya. Ya, betul. Yang bulat itu, kemudian saya ini minta mereka mengikuti saya. Jadi saya praktikkan di depan, kemudian mereka ikuti step by stepnya. Kita buatlah jam. Setelah selesai, mereka semua buat jamnya, saya minta hias. Jadi silahkan dihias sekreatif mungkin. Sekreatif mungkin, diberi warna atau diberi wajah agar lebih menarik. Kemudian kita buat jarumnya sama-sama. Setelah semua selesai, ini kan mereka happy ya belajarnya. Setelah mereka selesai, nah mereka perlihatkanlah, ini Miss, saya sudah selesai. Di situ saya koreksi, oh ini jarumnya sepertinya lebih baik, lebih pendek lagi. Kalau sama kan nanti bingung, yang tunjukkan jam yang mana ya, menit yang mana ya. Jadi mereka sambil bermain, sambil sambil membuat proyek begitu, sambil pelajari juga. Nah setelah itu kami belajarlah bersama. Kalau jam 7 itu seperti ini loh, jarum pendeknya itu di jam 7, jarum panjangnya itu di angka 12. Seperti itu. Dan akhirnya mereka jadi paham. Nah, hal terakhir yang harus kita pastikan sebelum sentra berakhir ini, kita recalling dulu. Kita tanya bagaimana perasaannya, happy tidak belajarnya. Seperti itu sih, kurang lebih ya. Oh iya, jadi saya teringat sewaktu SD, ingatnya dulu langsung didikte ya. Saya dulu Miss, kita dulu juga seperti itu ya Miss, langsung didikte. Jarum jam pendek itu bagaimana menunjukkan apa, disuruh langsung menghafal bahkan. Nah kalau seperti ini saya lihat anak-anak siswa-siswi itu terjun langsung di awal, sembari dia mengerjakan dan menyenangkan itu caranya seperti games, sembari dia belajar ya Miss, dikoreksi kesalahannya apa. Jadi dari itu dia langsung belajar. Jadi pada akhirnya wajar ternyata siswa-siswi sekolah alam Bosowa selalu mengatakan pembelajaran di sekolah alam Bosowa itu menyenangkan karena ini ya Miss, salah satunya. Iya, bisa jadi seperti itu. Karena mereka bukan hanya fokus duduk diam di meja masing-masing, tapi mereka ini bebas mengeksplor semua kemampuan mereka. Mewarnainya ada, mengguntingnya. Kadang kami menggunakan puzzle, kadang juga kami keluar di luar ruangan kami bermain games. Teringat sekali saya pernah satu kali menyiapkan games ini karena anak-anak saya lihat mereka sudah mulai bosan sepertinya. Jadi saya ajaklah mereka, yuk kita games di bawah yuk. Jadi saya buatlah kertas-kertas yang berisi potongan-potongan soal matematika. Kemudian kan di sekolah kami banyak tumbuhan ya. Sekolah kami banyak tumbuhan, saya tempelkanlah itu. Ada yang di batang-batang pohon, ada di daun-daun. Kemudian saya beri mereka kebebasan, silahkan kalian cari soal-soal. Kemudian kalian kerjakan, tidak perlu takut salah. Di sini Miss melihat kalian mau berusaha dulu. Nah, setelah itu kalian kumpulkan kembali ke Miss, nanti Miss yang lihat apakah
ini sudah sesuai seperti itu. Jadi mereka juga happy belajarnya. Ya, saya jadi kalau mungkin ayah bunda yang sudah sering nonton podcast ini, kemarin-kemarin sudah sering podcast dengan orang tua sering bilang kalau anaknya malah jadi ketagihan untuk sekolah. Biasanya kan ada anak-anak ya Miss yang bangun pagi susah karena tidak mau sekolah, tapi kalau siswa-siswi sekolah alam tiap pagi selalu semangat untuk sekolah, ya ternyata karena ini ya, belajarnya itu sambil bermain yang menyenangkan dan mereka tetap dapat pembelajarannya di mana gitu. Betul. Anak-anak ya di fase SD ini mereka memang masih fase bermain, kecuali kelas 6. Kelas 6 kan memang mereka sudah harus belajar maksimal untuk persiapan ujian sekolah. Nah, kelas 1 sampai 5 ini kita atur sedemikian rupa bagaimana supaya anak-anak ini tertarik untuk belajar matematika dan tidak bagaimana momok bahwa matematika menakutkan itu bisa hilang. Itu sih tujuan utamanya. Namun saya ingat sekali, saya pernah mengikuti satu seminar juga. Nah, di sana dikatakan bahwa matematika itu sebenarnya menyenangkan, tapi bagaimana caranya dimulai dari guru yang menyenangkan dulu. Seperti itu. Jadi kita berusaha untuk mengubah ya stigma bahwa matematika itu adalah hal yang menyeramkan, berusaha mengubah stigmanya bahwa matematika itu menyenangkan, karena bagaimana caranya membuat menyenangkan, karena matematika itu penting ya dalam hidup. Kalau cenderung menyeramkan nanti siswa-siswi malah tidak mau untuk belajar. Ya betul sekali. Nah, Miss boleh kalau sentra matematika itu biasa Miss jamnya dalam satu hari itu belajarnya berapa jam Miss? Jamnya itu sendiri kurang lebih 2 jam. Kurang lebih 2 jam. Iya, kurang lebih 2 jam kami belajar matematika. Nah, disinilah guru bagaimana mengatur agar selama 2 jam ini tidak membosankan pembelajarannya. Iya, betul. Nah, Miss berikutnya saya boleh tanya sedikit. Bersama dengan siswa-siswi sekolah alam pasti ada tantangannya ya Miss, apalagi mengajarkan matematika. Nah, gimana Miss? Apa yang sering Miss temui dan bagaimana caranya Miss melewati tantangan itu supaya bisa maksimal mengajar di siswa-siswinya? Sebenarnya tantangan tersendiri itu lebih ke ini setelah libur sekolah. Setelah libur sekolah. Oh, berarti habis libur anak-anaknya siswa-siswanya habis libur baru masuk sekolah lagi. Iya, betul. Mereka itu kadang lupa. Iya. Kadang lupa dengan materi yang sebelumnya sudah kita pelajari, sedangkan kan kita harus maju terus ya. Mundur itu memperlambat istilahnya, tidak sesuai dengan target kita dalam satu semester. Jadi kadang yang menjadi ini juga tantangan buat saya sebagai guru sentra matematika ini setelah mereka libur. Belum lagi moodnya. Mood juga sebenarnya sangat mempengaruhi. Seperti kita kalau lagi gak mood kan lagi bad mood begitu, apapun yang diajarkan itu ya tidak menarik lah. Jadi itu yang paling menjadi tantangan buat guru-guru. Bukan hanya saya sepertinya. Bagaimana setelah libur ini moodnya anak-anak kembali happy kembali, kemudian bagaimana materi sebelumnya yang dilupakan itu bisa kita recalling sedikit, kita ingatkan kembali. Oh iya, mungkin pada saat liburan di rumah tidak diulang lagi pelajarannya, di rumahnya berlibur ya Miss. Jadi pada saat kembali Miss harus kembali mengingatkan mereka terkait dengan pelajaran yang kemarin. Terus apalagi ya Miss, baru ada harus mereka belajar hal baru lagi, materi baru lagi. Tapi kalau materi kemarin lupa, ya berarti belum bisa maju ya Miss. Tapi itu di situ tantangannya ya Miss, bagaimana untuk membantu siswa-siswi merecall lagi, mengingat lagi materi-materi mereka supaya tetap bisa melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Iya, karena matematika itu saling berkait satu sama lain. Jadi tidak boleh ada yang terlewat, karena ini saling berhubungan. Di kelas berikutnya pun ini sebenarnya materi yang di kelas sebelumnya, tapi dengan tingkatan yang lebih sulit lagi, yang lebih kompleks lagi. Betul. Jadi mungkin di awal perjumlahan, berikutnya perkalian, yang gak mungkin bisa perkalian kalau belum mantap perjumlahannya. Kayak gitu ya Miss. Nah, tapi gimana Miss menghadapi siswa-siswi yang beda tingkat pemahamannya? Mungkin ada siswi yang lebih cepat menangkap pembelajaran, ada siswa yang agak lambat menangkap pembelajaran. Itu bagaimana Miss? Oh iya, betul. Untuk hal seperti itu memang sudah sesuai ya, sudah sejalan dengan kurikulum sekolah alam sendiri, yaitu kurikulum The Mind. Ini kan berfokus pada perkembangan peserta didik. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa tingkat perkembangan anak, tingkat kecerdasan anak, pemahaman anak ini kan berbeda-beda.
Jadi kita harus pahami dulu, oh si anak ini nih cepat, si anak ini nih sedikit lebih lambat daripada temannya. Nah, guru di sini bagaimana untuk memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi kami di kelas itu, kami di sentra, saat sentra itu memberikan berbagai macam worksheet yang berbeda sesuai dengan kebutuhan siswa. Saya ambil contoh di kelas saya sendiri ya. Nah, di kelas saya sendiri ini alhamdulillahnya ada yang cepat dia pemahaman ini di atas rata-rata lah, boleh dikata seperti itu di usia anak di anak seusianya. Kemudian ada juga yang sedang, kemudian ada yang lambat. Nah, bagaimana cara untuk memfasilitasi mereka semua? Itu disiapkanlah materi yang berbeda-beda. Bagaimana materi yang berbeda-beda itu? Dari pertama itu worksheetnya yang berbeda, kemudian pada saat pemberian materi. Tapi pemberian materi awal ini mereka semua harus sama dulu, karena kan konsepnya harus sama. Setelah itu barulah kita berikan waktu lebih kepada anak yang butuh bantuan ini. Kemudian saya kadang memberikan waktu misalnya yang sudah bisa ini, oke, kalian sudah bisa kerjakan proyek ini misalnya, atau kalian sudah bisa kerjakan worksheet yang ini. Kalau begitu Miss kesini dulu ya, Miss bantu yang ini dulu, seperti itu. Oh, jadi menyesuaikan dengan tahap perkembangan anak masing-masing ya, Miss? Ya, betul-betul. Yes, karena podcast sebelum-sebelumnya juga saya jadi tahu kalau di sekolah alam Bosowa itu memperhatikan tahap perkembangan anak, dan ternyata tahap perkembangan anak itu ada yang normal seharusnya seperti ini. Jadi kalau kurang dari itu harus dikejar untuk seperti itu, dan semua anak itu disesuaikan ya Miss masing-masing dengan tahap perkembangan itu. Kalau misalnya ada yang lebih lambat itu akhirnya akan dibantu oleh sekolah alam Bosowa, Miss-Miss yang ada, guru-guru yang ada untuk dikejar tahap perkembangannya. Begitu ya Miss? Betul. Kami usahakan semaksimal mungkin. Kemudian kami beri pemahaman juga bahwa tidak perlu malu, tidak perlu malu. Misalnya kamu belum paham, tidak apa-apa loh, sampaikan saja bahwa kamu belum paham. Nanti kita cari waktu yang lebih. Nanti kita bertemu, kalau di sentra tidak cukup, boleh di waktu-waktu lain. Di saat istirahat boleh kamu datang ke Miss. Nanti kita pelajari lagi bersama. Jadi kalau tahap perkembangannya belum sesuai, misalnya tahap perkembangannya lambat, jadi belum sesuai dengan tahap perkembangan yang normal, itu bukan berarti mereka harus malu ya Miss, atau orang tua mungkin khawatir dengan tumbuh kembang anaknya, itu tidak berarti seperti itu ya Miss. Itu justru malah harus didorong dan ditambahkan waktu untuk mereka diberikan perhatian yang khusus ya Miss maksudnya. Ya betul, sekali seperti itu. Karena percuma juga ya, misalnya si anak ini dia belum bisa penjumlahan lah, kita anggap seperti itu. Sedangkan materinya sudah di perkalian, mau bagaimanapun dia tidak bisa. Kalau kita langsung beri perkalian, kita pelan-pelan penjumlahan dulu. Kemudian kita perhatikan juga, kita klasifikasi dulu gaya belajar anak. Ini harus diperhatikan juga. Ada anak yang dia dengan cara diberi penjelasan di papan tulis, ada yang harus dibantu di ininya, di kertasnya. Kemudian media yang digunakan juga harus ada anak yang dia belum sampai tahap berpikir secara abstrak. Berarti kami sebagai guru harus memfasilitasi benda-benda konkret yang bisa gunakan untuk menghitung. Jadi di sekolah itu semuanya sudah disiapkan. Sudah tahu skenarionya ya Miss. Kira-kira menghadapi siswa yang seperti ini itu bagaimana. Ada siswa yang seperti ini sudah tahu skenarionya apa yang akan dihadapi, dan guru-guru yang ada di sekolah juga sudah menyiapkan. Kira-kira kalau terjadi hal yang seperti ini mereka harus bagaimana pendekatannya ke masing-masing siswa ya Miss. Jadi boleh dikatakan memang semua guru yang ada di sekolah alam Bosowa itu sudah siap untuk membimbing atau mendidik anak-anak yang ada di sekolah alam Bosowa, khususnya yang di SD ya Miss. Betul ini contohnya dari sentra matematika. Nanti mungkin kita akan bahas dari sentra-sentra yang lain ya Miss. Ini secara khusus sentra matematika. Baik Miss, untuk penutup kita sudah kayaknya ini 15 menit lebih Miss. Nah, kita mungkin boleh Miss sedikit kata terakhir, atau mungkin Miss mau jelaskan kepada parents atau ayah bunda yang mau mempersiapkan siswa anak-anaknya untuk masuk di sekolah alam Bosowa, karena kan mendekati tahun ajaran baru ya Miss. Ya, gimana tuh Miss? Dari saya sebagai guru sentra matematika kepada ayah bunda sekalian di luar sana, bahwa memperhatikan tahap perkembangan anak itu harus kita perhatikan ya, dan itu merupakan hal yang sangat penting. Jadi memilih sekolah yang tepat, kemudian memilih lingkungan sekolah yang tepat itu harus diperhatikan. Kenapa? Karena kebahagiaan anak dalam belajar itu mempengaruhi kecerdasan anak itu sendiri. Bagaimana dia fokus belajarnya, bagaimana dia senang di sekolah, itu harus diperhatikan. Dan
Sampai sekarang saya melihat sekolah yang paling memfasilitasi hal tersebut adalah sekolah Alam Besoa. Di mana di sana kami bukan hanya sebagai guru, tapi kami bisa menjadi teman untuk anaknya. Kemudian kami mengusahakan pendidikan yang terbaik, metode-metode yang sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi kami bisa janjikan bahwa semua anak yang bersekolah di sekolah Alam Besoa itu pasti bahagia. Betul, Miss, karena belajar itu harus bahagia ya. Gimana Betul. caranya mau belajar hal yang lebih kalau mumet duluan, pusing duluan, sedih duluan, tapi harus memang bahagia ya, Miss. Dan ini mungkin kalau parents di luar sana mau lihat testimoninya, kita ada juga kok podcast dengan orang tua yang memang berkata bahwa siswa atau anak-anaknya setelah sekolah di sekolah Alam Besoa itu selalu menunggu-nunggu waktu untuk bersekolah. Terima kasih banyak Miss Nur atas waktunya sudah menjelaskan terkait dengan sentra matematika. Nanti mungkin kita akan bertemu lagi dengan guru yang lainnya akan menjelaskan sentra yang lainnya, Miss. Terima kasih banyak Miss waktunya. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton ini penjelasan untuk sentra matematika ya. Untuk Ayah Bunda mungkin boleh request berikutnya kita bahas sentra apa lagi atau mau tahu apa lagi tentang sekolah Alam Besoa. Kalau begitu ini yang terakhir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.